Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Abu Bakar As-Segaf, kampus Universitas Islam Sultan Agung rahimakumullah. Ada hal yang menarik ketika kemudian kita lihat di dalam Al-Quran. Ada beberapa tipologi orang menangis di dalam Al-Quran. Al-Quran menyampaikan paling tidak ketika kita teliti dan kaji, ada sekitar 7-8 ayat yang menjelaskan tentang menangis bagi kita. Ketika kemudian kita telusuri lebih jauh, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita pahami, bahwa orang menangis itu dibagi ke dalam 3 hal. Yang pertama, orang menangis karena sedang ditimpa ujian ataupun musibah, ataupun dalam arti ketika sedang berduka. Yang kedua, ada orang yang menangis ketika ditimpa kesenangan dan kebahagiaan. Dan yang perlu kita perhatikan dan harus hati-hati adalah ada di dalam Al-Quran orang menangis karena hipokrit ataupun dia ingin menzalimi kepada yang lain. Oleh sebab itu, yang pertama, di Al-Quran ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang menangis memang karena ingin kemudian diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau boleh jadi ketika ditimpa musibah, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dikembalikan semuanya dari Allah dan akan kembali kepadanya. Oleh sebab itu, golongan yang pertama, orang yang menangis karena sedang diuji oleh Allah, boleh jadi sedang diuji kemaksiatan, dosa yang amat besar. Maka di dalam hadis riwayat Imam, yaitu Abu Hurairah, bahwa salah satu golongan yang akan mendapat naungannya Allah adalah warajulun da'allaha khaliyan fafadat aina. Orang-orang yang mereka menangis meneteskan air mata bukan supaya dipuji oleh orang, tetapi di dalam kondisi sendiri, di tengah malam sunyi, di tempat mereka masing-masing, mereka meneteskan air mata. Artinya bahwa kesolehannya tidak hanya ketika berada di banyak tengah orang, tetapi ketika lebih penting mereka sedang sendiri, mereka betul-betul meneteskan air mata, memohon ridha Allah, ingin dipuji oleh Allah, bukan kemudian seakan ingin dipuji oleh orang lain. Yang kedua, ada golongan yang mereka menangis karena sedang ditimpa kebahagiaan yang amat sangat besar, sehingga saking besarnya kenikmatan yang Allah berikan, maka tetesan air mata kebahagiaan. Di dalam Al-Quran Allah mengisyaratkan ketika orang-orang nanti betul-betul janji di dalam Allah Al-Quran berupa surga yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, maka kita pun boleh jadi akan menangis senang sebab betapa dahsyatnya janji Allah, kebaikan yang diberikan kepada orang yang memang berbuat baik, orang yang beribadah bukan karena supaya dipuji orang, tetapi orang yang betul-betul bertakarub kepada Allah. Dan yang ketiga, yang paling harus kita hati-hati dan waspadai, ternyata di dalam Al-Quran ada golongan orang yang menangis karena bertujuan untuk mendolimi orang lain.
Secara zahir dia menangis, tetapi di dalam batinnya tertawa terbahak-bahak. Maka hal ini kita temukan di dalam Quran surat Yusuf ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'u abahum isya'an yabkun. Dan mereka datang kepada ayahandanya Yusuf pada petang hari sambil menangis terseduh-seduh. Seakan secara zahir mereka melakukan kebaikan menangis, tetapi ternyata Allah tidak menyukai orang-orang yang demikian. Sebab apa? Zahir dan batin bertolak belakang. Dan kenapa mereka melakukan itu? Di ayat sebelumnya Allah telah tegaskan, wa idh qalu la yusufa wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ternyata ketika mereka menzalimi dengan tangisan itu, rata-rata yang disebutkan di dalam Al-Quran sebab terjadi iri dengki yang muncul di dalam dirinya, merasa lebih baik atas golongan yang lain. Padahal kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, man atsba'a li nafsihi tawaddu'an fa huwa al-mutakabbiru haqqan. Barang siapa orang yang sudah merasa di dalam dirinya bertawadhu kepada Allah, hakikatnya dia adalah orang yang sombong. Begitu pula ketika orang sudah merasa paling jadi abid, paling beribadah sendiri kepada Allah, paling takarub sendiri kepada Allah, maka hati-hati ketika itu sudah muncul di dalam hati, Allah tidak suka, sebab kemurkaan Allah akan datang karena kesombongan dia atas orang lain, menganggap rendah yang lain. Padahal kita tahu lan tadkhulal jannah man fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang di dalam hatinya muncul sifat sombong, merendahkan kepada yang lain, mengatasnamakan dirinya yang paling berhak untuk masuk ke dalam jannah surganya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, di ayat-ayat terakhir dari Quran surat Yusuf, tepatnya di ayat 110, Allah tegaskan, bagi mereka orang-orang yang suka menzalimi dengan cara menangis dan hipokrit terhadap diri dan hatinya, maka Allah berfirman, wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Siksa Allah tidak bisa ditolak dari kaum pendosa yang sangat besar seperti itu. Sebab apa? Sebab mereka menzalimi orang-orang lain dalam konteks merendahkan yang lain atas dirinya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi muslimin muslimah yang beribadah kepada Allah, tetapi jangan merasa kita paling hebat dan paling takarub kepada Allah, karena dalilnya jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Di sini pemakainya adalah af'al tafdil, yang paling. Maka kita di posisi tingkat yang mana belum tahu. Maka yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi yang lebih baik dari hari yang lalu. Mudah-mudahan membawa berkah, maslahah, manfaah bagi kita. Amin. Allahumma amin. Hada huwa minni in wajadtumul akhta arju min samakhatikumul afdal katsir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi